gantian, tapi kalau mau minum kami persilahkan. Selanjutnya untuk dilarang mencoret-coret maupun merusak fasilitas yang ada di dalam bus wisata Sikujung ini. Dikarenakan bus wisata Sikujung ini juga dilengkapi dengan kamera CCTV, jadi segala tindak laku dari pengunjung sekalian nanti akan terpantau. Jadi kami mohon untuk kerjasamanya. Dan selanjutnya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dan para pengunjung sekalian, di Kota Semarang ini telah memiliki 3 bus wisata tingkat atau 3 bus wisata double decker. Di antaranya ada Si Kenal, Si Deno, dan juga ada Si Kunjung. Nah, ketiga bus ya, baik para pengunjung sekalian, saat ini kita memasuki Jalan Jenderal Sudirman. Di depan di sebelah kiri para pengunjung ini terdapat patung dari Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno merupakan Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Insinyur Soekarno merupakan Bapak Proklamator Indonesia. Jadi beliau yang memproklamatorkan atau memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, dan para pengunjung, di Jalan Jenderal Sudirman ini terdapat 2 akses jalan. Ya, baik para pengunjung sekalian, di depan apabila para pengunjung berbelok ke kiri, nah ini terdapat sebuah gapura. Jadi ini merupakan Jalan Anjas Moro Raya. Jalan Anjas Moro Raya merupakan salah satu akses untuk menuju ke Bandara Ahmad Yani yang baru, dan juga merupakan salah satu akses untuk menuju ke wisata ke Pantai Marina. Itu juga bisa lewat Jalan Anjas Moro Raya. Nah, di PNPP atau Puri Mangkocong itu di sana terdapat 35 anjungan miniatur kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya disebut dengan Taman Mininya Jawa Tengah, itu berada di Puri Mangkocong. Dan juga di Puri Mangkocong terdapat destinasi wisata hutan mangrove. Nah, dan kemudian di sebelah kiri ini juga terdapat sebuah gapura lagi, yaitu Jalan Madukoro. Jadi ini merupakan akses utama menuju Bandara Ahmad Yani yang baru. Dan untuk saat ini para pengunjung melintasi jembatan Banjir Kanal Barat. Nah, di jembatan Banjir Kanal Barat inilah terdapat Semarang Bridge Fountain. Jadi apabila para pengunjung ingin menyaksikan air mancur yang menarik-narik tersebut, bisa datang di jembatan Banjir Kanal Barat ini di setiap harinya, tepatnya dari hari Senin sampai Jumat itu aktif 1 kali, yaitu jam setengah 8 sampai jam 8 malam. Kemudian untuk Sabtu dan Minggu akan aktif kembali pada jam 9 sampai jam setengah 10 malam. Jadi durasinya yang 30 menit saja. Dari setiap hari Sabtu dan Minggu itu aktif 2 kali. Nah, apabila para pengunjung ingin ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan pemuda Kota Semarang dalam perlawanannya melawan penjajahan Jepang. Tepatnya yang terjadi pada tanggal 14 sampai 19 Oktober tahun 1945 yang dikenal dengan pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Nah, para pengunjung, kita lihat Monumen Tugu Muda. Monumen Tugu Muda itu dibangun berbentuk seperti lilin. Nah, dimaksudkan berbentuk seperti lilin itu yang melambangkan semangatnya para pejuang Kota Semarang yang tak kunjung padam dalam melawan penjajahan Jepang dahulu. Nah, dan setelah para pengunjung melintasi Monumen Tugu Muda, untuk saat ini para pengunjung berada di Jalan Imam Bonjol. Jalan Imam Bonjol ini merupakan salah satu akses jalan untuk menuju ke salah satu stasiun kereta api besar yang ada di Kota Semarang, yaitu Stasiun Kereta Api Semarang Poncol. Nah, di Kota Semarang ini memiliki 2 stasiun besar, yaitu Stasiun Semarang Poncol yang
satunya lagi adalah stasiun Semarang Tawang. Kemudian Jalan Imam Bonjol juga merupakan salah satu akses jalan untuk menuju ke kawasan Kota Lama. Tapi sebelumnya bersantai di sepanjang Jalan Imam Bonjol ini. Oh, nggak boleh berdiri, Bang. Berdiri ini adalah stasiun kereta api Semarang Poncol. Jadi ini merupakan stasiun peninggalan dari kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1914. Dulunya stasiun Semarang Poncol digunakan untuk alat transportasi yang guna memperlancar perdagangan gula pasir di kota Semarang. Dikarenakan pada zaman Belanda dahulu, kota Semarang terkenal dengan hasil bumi gula pasir dan juga hasil bumi lainnya. Nah, tetapi untuk saat ini stasiun Semarang Poncol sudah digunakan untuk umum, yaitu untuk jalur kelas ekonomi. Sedangkan di stasiun Semarang Tawang itu adalah kelas eksekutif dan bisnis. Sebuah taman. Nah, di dalam taman ini terdapat tugu yang bertuliskan Tugu Semarang 0 km atau yang merupakan titik 0 km-nya kota Semarang. Jadi titik 0 km kota Semarang itu bukan di Tugu Muda ataupun juga di Simpang 5, melainkan di taman ini tepat di sebelah kanan para pengunjung itu adalah Tugu Semarang 0 km. Di depan para pengunjung itu sudah merupakan kawasan Kota Lama. Di depan ini juga terdapat jembatan Bero. Jembatan Bero ini merupakan penghubung atau pintu masuk untuk memasuki kawasan Kota Lama. Nah, para pengunjung, kita akan berhenti di kawasan Kota Lama, tepatnya di depan Gedung Keuangan Negara ini. Nanti kami beri waktu para pengunjung untuk berwisata di kawasan Kota Lama selama 1 jam. Jadi kita berhenti di kawasan Kota Lama ini selama 1 jam. Dimohon untuk mengecek jam pribadi atau jam smartphone. Seneng nggak di naik bus tingkat? Hah? Ian seneng nggak? Iya sih bentar ya. Sini adem dek, dingin. Main kemana? Arep-arep. Damian sarapan dulu teman-teman, sudah lapar ini. Damian jalan-jalan naik bis tingkat, muter-muter kota Semarang. Ngantuk raya.
Senang nggak naik bis tingkat? Wah. Senang gak kamu naik bis tingkat? Senang nggak? Nanti kamu masuk YouTube. Takut nggak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Gimana perasaan? Kembali ini. Iya. Hijau. Nanti masuk YouTube ya, kita kasih linknya ya. Ah. Kenapa? Eso situ. Cikampek. Jatuh. Tenang, janji. Tidak apa-apa, duduk dulu nanti jalan nanti habis itu. Duduk sama Umi dulu. Saya coba geser, aku mau menjelaskan. Umi mana Umi? Itu aku. Ke Atis aku loh nih. Kita nanti tempat 2 orang. Pasar Jati dan oleh pemerintah Kota Semarang sudah dikembalikan lagi seperti semula jadi sebuah alun-alun di sebelah kiri para pengunjung itu. Nah, dan alun-alun ini diresmikan oleh beliau Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Tepatnya diresmikan pada tanggal 5 Januari tahun 2022. Jadi awal tahun ini alun-alun tersebut diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Di Jalan Pemuda ini juga terdapat toko tua yang sampai saat ini masih aktif menjajakan jajanannya, yaitu ada toko Un. Jadi toko Un di Kota Semarang ini merupakan cabang dari toko Un yang ada di Jogja. Ya, baik para pengunjung, ini sudah terlihat di depan merupakan gedung Pertamina. Jadi ini dulunya digunakan sebagai markasnya tentara Jepang. Kemudian di sebelahnya terdapat gedung Mall Paragon, salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kota Semarang ini. Nah, dulunya gedung Mall Paragon merupakan gedung GRIS, Gedung Rakyat Indonesia Semarang, yang dulunya sering dipertunjukkan kesenian budaya wayang orang oleh Ngesti Pandowo. Tetapi saat ini sudah dialihfungsikan menjadi pusat perbelanjaan, dan apabila para pengunjung yang menyaksikan pagelaran kesenian budaya wayang orang bisa menuju ke TBRS atau Taman Budaya Raden Saleh, tepatnya itu di Jalan Sriwijaya di sebelah Wonderia. Nah, di sana masih sering dipertunjukkan kesenian budaya wayang orang oleh Ngesti Pandowo. Ya, dan di sebelah kiri para pengunjung itu terdapat gedung Balai Kota Semarang. Di mana gedung Balai Kota Semarang merupakan pusat pemerintahannya Kota Semarang, dan juga ya gedung Balai Kota Semarang merupakan kantor dari Bapak Indra Priyadi selaku Bapak Wali Kota Semarang saat ini. Dipercepat tapi Ya, dan para pengunjung sekalian, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di ujung dari
Nah, para pengunjung, dulunya Gedung Lawang Sewu digunakan sebagai kantor dari PT Perkeretaapian Swasta pada zaman Belanda, yaitu PT NIS Nederland Indies Spoorweg Maskapai. Dan untuk saat ini sudah dialihfungsikan menjadi salah satu pusat destinasi wisata yang ada di Kota Semarang. Dan apabila para pengunjung ingin berwisata ke Lawang Sewu, harga tiketnya juga cukup terjangkau. Untuk anak-anak Rp10.000 dan untuk orang dewasa itu Rp20.000. Dinamakan Lawang Sewu karena ceritanya jumlah pintunya ini berjumlah 1000. Jadi apabila para pengunjung ini memastikan, apabila saat berwisata ke Lawang Sewu bisa itu mencoba untuk menghitung pintunya benar 1000 atau tidak. Nah, dan untuk saat ini para pengunjung kita mulai memasuki Jalan Pandanaran. Nah, Jalan Pandanaran ini diambil dari nama Bupati Semarang yang pertama, yaitu beliau Ki Ageng Pandanaran. Kamu training di mana? Ya, baik para pengunjung sekalian, saat ini kita mulai memasuki kawasan Simpang 5. Para pengunjung di sebelah kiri ini terdapat Masjid Raya Baitur Rahman. Ini merupakan salah satu masjid besar yang ada di Kota Semarang ini. Dan di tengah-tengah dari kawasan Simpang 5 itu terdapat sebuah lapangan, di mana lapangan tersebut itu dinamakan Lapangan Pancasila. Di kawasan Simpang 5, tepatnya di setiap hari Minggu pagi dari jam 6 sampai jam 9 itu diadakan acara Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor. Jadi setiap minggu pagi kawasan Simpang 5 ini dikhususkan bagi para pejalan kaki dan juga bagi warga-warga Kota Semarang yang ingin menikmati pagi ataupun berwisata pagi hari di kawasan Simpang 5 ini. Dan segala akses untuk menuju ke kawasan Kota Lama setiap minggu pagi itu ditutup. Dan di setiap sore menjelang malam hari di kawasan Simpang 5 ini juga terdapat penyewaan beca hias ataupun sepeda hias yang dihiasi dengan lampu yang berwarna-warni. Jadi apabila para pengunjung berwisata di kawasan Simpang 5 pada sore menjelang malam bisa mencoba untuk menyewa beca ataupun sepeda hias tersebut untuk berkeliling di sekitaran kawasan Simpang 5 ini. Ya, dari para pengunjung di kawasan Simpang 5 ini juga terdapat wisata kuliner, tepatnya di sebelah kiri para pengunjung ini yang berada di sepanjang atas trotoar. Ini merupakan Pojasera atau pusat jajanan selera rakyat. Dan wisata kuliner ini mulai dibuka dari sore hari hingga larut malam. Nah, dan setelah kita berputar di kawasan Simpang 5, para pengunjung, saat ini kita akan balik lagi ke Jalan Pandanaran. Nah, setelah lampu merah di depan kita nanti, apabila itu Taman Pandanaran, dan di dalam Taman Pandanaran itu terdapat Monumen Warangendok.
Sebelah kiri ini terdapat Taman Padandaran dan di dalamnya itu terdapat Monumen Warang Ngendok. Jadi para pengunjung, Warang Ngendok merupakan hewan imajiner khas Kota Semarang dengan perpaduan 3 budaya yang hidup rukun di Kota Semarang ini, yaitu budaya Jawa, budaya Cina, serta budaya Arab. Dan Warang Ngendok sendiri biasa diarah akan menyambut bulan suci Ramadan yang biasa diarah dari gedung Balai Kota Semarang menuju Masjid Agung Jawa Tengah, itu dalam acara Dukderan. Kemudian di sebelah kiri para pengunjung ini juga terdapat sebuah bangunan baru, yaitu bangunan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang atau gedung DKK. Nah, gedung DKK ini juga dijadikan sebagai salah satu kantong parkir yang ada di kawasan Padandaran ini apabila saat para pengunjung ingin membeli makanan khas Kota Semarang yang ada di Jalan Padandaran ini dan susah mencari tempat parkir, bisa kendaraan pribadinya diparkirkan di gedung DKK yang ada di sebelah kiri kita tadi. Dan di sebelah kiri ini merupakan pusat oleh-oleh makanan khas Semarang yang ada di Jalan Padandaran, di mana di pusat oleh-oleh ini menyediakan banyak sekali makanan khas Semarang seperti lumpia, bandeng presto, wingko babat, tahu bakso, kue mochi, kue ganjarel, dan masih banyak lagi makanan-makanan khas Kota Semarang yang dijual di Jalan Padandaran ini.